Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Vega. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di materi hukum pidana. Yang pertama yaitu asas nullum delictum dalam hukum pidana. Yang kedua yaitu pemberlakuan hukum pidana, dan yang ketiga yaitu hubungan kasual dalam hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan membahas poin pertama yaitu tentang asas nullum delictum dalam hukum pidana. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya peraturan pidana yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Artinya, suatu perbuatan baru bisa dihukum jika sudah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dasar hukumnya yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Contoh kasusnya seperti pada tahun 2010 seorang melakukan perbuatan X. Undang-undang yang melarang perbuatan X baru dibuat pada tahun 2015. Jadi, orang tersebut tidak dapat dipidana karena pada saat perbuatan dilakukan belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu poin kedua, pemberlakuan hukum pidana. Asas-asas pemberlakuan hukum pidana. Yang pertama ada asas teritorial. Hukum pidana berlaku bagi setiap perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah negara tanpa melihat kewargaan negara pelaku. Wilayah negara meliputi darat, laut, teritorial, dan udara. Contoh kasusnya yaitu warga negara asing mencuri di Indonesia. Jadi hukum yang berlaku yaitu tetap hukum pidana Indonesia. Yang kedua yaitu asas nasional aktif. Hukum pidana berlaku bagi warga negara sendiri yang melakukan kejahatan di luar negeri. Contohnya WNI melakukan penipuan di Malaysia. Jadi hukumannya tetap Indonesia, tetap dapat mengadili pelaku. Yang ketiga yaitu asas nasional pasif. Hukuman pidana berlaku jika korban adalah warga negara sendiri walaupun kejahatan terjadi di luar negeri. Contohnya yaitu WNI menjadi korban pembunuhan di luar negeri. Jadi negara dapat menuntut pelaku demi melindungi warga negaranya. Yang keempat yaitu asas universal. Berlaku untuk kejahatan yang mengancam kepentingan internasional seperti genosida, teroris internasional, kejahatan perang, dan pembajakan. Contoh kasusnya yaitu pelaku kejahatan perang ditangkap di negara lain, maka negara manapun berhak mengadili. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga tentang hubungan kausal atau kasualitas dalam hukum pidana. Hubungan kausal dalam hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Tanpa hubungan kausal, tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pentingnya hubungan kausal yang pertama yaitu menentukan apakah pelaku dapat dipidana. Yang kedua yaitu menentukan jenis tindakan pidana. Yang ketiga yaitu menentukan berat ringannya hukuman. Contoh hubungan kausal yaitu A menusuk B, B meninggal dunia. Jika kematian B akibat langsung dari tusukan A, maka ada hubungan kausal. Namun, jika A menusuk B, B dibawa ke rumah sakit, dan B dinyatakan meninggal karena kesalahan dokter, maka hubungan kausal A terputus, sehingga pertanggungjawaban pidana bisa berbeda. Teori hubungan kausal yang pertama ada teori conditio sine qua non, yaitu semua sebab yang turut berperan dianggap sebagai penyebab. Contohnya yaitu A memukul B, B jatuh, kepalanya terbentur, dan meninggal dunia. Semua kejadian dianggap penyebab. Teori kedua yaitu teori adequacy causality. Hanya sebab yang secara wajar dan logis dapat menimbulkan akibat. Contohnya yaitu A memukul ringan B, dan B punya penyakit jantung dan meninggal. Jadi, A belum tentu bertanggung jawab atas kematian si B karena pukulan ringan tidak secara wajar menyebabkan kematian. Jadi,
bisa kita ambil kesimpulan, hubungan kausal adalah harus ada perbuatan, harus ada akibat, harus ada hubungan sebab akibat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir dari 3 poin tersebut adalah yang pertama, asas nullum delictum adalah tidak ada pidana tanpa undang-undang. Poin kedua yaitu pemberlakuan hukum pidana menentukan di mana dan kepada siapa hukum pidana berlaku. Poin ketiga yaitu hubungan kausal menentukan pertanggungjawaban pidana atas akibat perbuatan.